Tepuk tangannya mana buat Allah kita, kamu. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Praise our Pemilik kehidupan, hanya Yesus Tuhan. Halo, good morning, selamat pagi, shalom semua. Selamat datang ke ibadah online River of Life Fellowship. Sekali lagi kita berjumpa pada hari ini. Saya harap kita semua sudah bersedia di rumah masing-masing ya. Sebelum kita mulakan ibadah kita akan berdoa. Mari kita bawa ke dalam doa ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami dapat berkumpul walaupun hanya di rumah masing-masing Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, apapun Tuhan pelajaran yang akan kami dengar melalui firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan kami hikmat dan pengertian Tuhan. Oh haleluya, begitu juga Tuhan dalam kesaksian, pembacaan Bible maupun pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami dari awal sehingga akhir ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Acara kita bermula dengan bacaan Bible yang akan disampaikan oleh Sister Queenie dan kesaksian yang akan disampaikan oleh Sister Jacqueline. Atong ablihan ang Bible ug atong basahon sa Galatians kapitulo 3 gikan sa 1 hangtod sa 29. O mga mangmang na taga Galicia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo? Nasa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag. Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig na tungkol sa pananampalataya? Napakamangmang na baga kayo? Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon na nagpapakasakdal kayo sa laman? Tiniis ba ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay? Kung tunay na walang kabuluhan, siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng ngawang himala sa gitna ninyo. Ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya ng katuwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga gintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay pinangaral na ng una ang Ebanghelyo kay Abraham, na sinasabi, sa iyo'y ipapalain ang lahat ng mga bansa.
Kaya't ang mga sa pananampalataya ay ipinagpala kay Abraham na may pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sinuman ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Upang sa mga gintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sinuman ay hindi makapagpawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ito nga ang aking sinasabi. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ang unang ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ang 430 taon, anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako. Sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako. Datapwat, ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan. At ito'y inutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang mga kapangyarihan magbigay buhay, tunay nga ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Datapwat, kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang mga pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisimpalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipapahayag pagkatapos. Ano pat ang kautusan ay siya naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat, ngayon dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayong nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Hi, salam sa tanan. Na ako'y testimony na ako bahin sa panghitabo sa akong kinabuhi sa niaging bulan. Last month, sa akong gipuy-an,
nagka-problema ko. So, naninganan ko kapuy-an og lain. Nga, kinahanglan, mamalhin na mi atong adlaw. Akong bana na problema na gusto siya muna og di siya kanaog kay lockdown siya sa dito sa bukid. Problema siya, huna-huna siya sa amo nga naami tulo ka anak ang isa gamay pa. Sakit man, bugat man sa dughan. Ang mga kasakit, ako na lang gipiyong, ako na lang gipaagi og pag-ampo sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang makagahaw. Ayaw mi pasagda, maluoy ka na ako'y tulo ka anak, maluoy jud in tawon ka. Pagumanto, naghipos-hipos ko sa akong mga gamit, no? Mga sanina na ini-chat. Siya wala kay kapuy-an. Dinhi, nananghid ko sa tag-iya sa akong gipuy-an. Kay kato siya, nag-abang lang man to siya. Nananghid daw siya sa tag-iya sa balay nga. Nisugot daw nga dito sa daw ko sa Mantara. So, pag ingon niya, nalipay ko. Kay, siyempre no, pandemic, lisod jud ka magkalakaw-lakaw na niya napa kay mga anak. Nalipay ko. Kay bisan lang unta, gamay lang, basta lang jud ka na ay kahigdaan akong mga anak, okay na sa ako Nagpasalamat jud ko sa Ginoo nga wa jud ko niya gipasagdan. Bisan pa ingon ani akong kinabuhi, wa jud ko naglimot og tawag sa iyaha. Humanto, Domingo nilabay, na problema na po ko. Kaya ang gatas akong anak na hurot na. Kaya ang kwarta akong gihawiran, di pa malit na akong mga sudan. Atong Thursday, pil na ako, Domingo na, gusto na ko mo tanaw dito sa YouTube mga worship of God, makawali sa Ginoo. Samtang nagtanaw-tanaw ko sa hapit na ako mahuman, si Sister Cora nag-ansans manag. Naa daw siya bantuan susu. Pag ingon niya bantuan susu, akong pamati, nigaan. Nalipay ko, kisa may inahan, dili malipay. Naninghanan imong anak na ay mutabang. Nagpasalamat jud kaayo ko. Sobra-sobra jud kayo akong kalipay. Bisa pa murag balod ang kadako sa imong problema, basta naa ang Ginoo, walay imposible. Ug nagpasalamat pud ko sa mga sister nato nga sa diha nga nanihanan kog tambag naa siya ni tambag siya sa ako niwali pud siya bahin sa Ginoo. Nagpasalamat pud ko sa mga sister and brother nga walay kanang nga walay undang sa pagwali sa Ginoo para ma-inspire lami. Salamat jud kaayo. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. And amen. And amen. Haleluya! Semoga kita diberkati dengan bacaan Alkitab dari Sister Queenie tadi dan juga kesaksian yang telah kita dengar daripada Sister Jacqueline. Sekarang kita masuk dalam pujian penyembahan. Pujian penyembahan kali ini dibawa oleh Brother John. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise and worship. Hallelujah. God is great. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father. Oh, yes, Lord. Yes, selamat datang lagi kamu. Mari kita masuk menyembah Tuhan. Oh, yes, Lord. Mari kita sama-sama doa sebelum masuk praise and worship. Amen. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Praise the Lord. Thank you, Father. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Father, we praise
time, Father Lord, we come before you. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Father Lord, lead us from the beginning to the end, Father Lord. Oh, we bring our offering of praises unto you, Father Lord. Yes, Lord, for every song that we going to sing, Father Lord. Yes, Lord, we commit unto you, Lord, in your hand, Father Lord. Lead us, Lord, with your presence. Let your Holy Spirit, Father Lord. Yes, Lord, healing us, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Every song, Father Lord. I thank you once again. I pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Mari kita nyanyi lagu sebelum kita. Hallelujah. Suka cinta bergelora. Amen. Just let us do it for God. Amen. Thank you, Father Lord.
us. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you once again, Lord. Amen. Thank you. Tuhan Yesus, padamu ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, amen. Haleluya. Kaulah penyelamatku. Oh, kami terpujilah Tuhan padamu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyi. Kaulah penolongku. Kau Tuhan dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku waktu, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertemanan
Padamu ku bersyukur Tuhan. Mari kita angkat tangan. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Amen. We thank you once again, Father. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, thank you for your presence. Hallelujah. Hadiratmu Tuhan. Oh, yes, Lord. Right now here. I thank you once again. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you. Semua orang kata, Amen. Hallelujah. Tuhan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mari kita sama-sama nyanyi lagu ini. Sambil kita welcome each other masing-masing rumah kita. Amen. God is great. Hallelujah. Let us come together. Praise and worship Him. Let us come together. Praise and worship Him. Clap your hands up and down. Clap your hands up and down. Let everyone will say that Jesus is alive. Sekali lagi. Let us come together. Praise and worship Him. Let us come together. Praise and worship Him. Clap your hands. Clap your hands up and down. Clap your hands up and down. Everyone will say that Jesus is alive. Let everyone will say that Jesus is alive. Let everyone will say that Jesus is alive. Amen. Hallelujah. To God be the glory, honor, and forever. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Sister Cora dan Sister Mary Lou. Semoga kita semua diberkati. Amin. Hallelujah. Haleluya, puji Tuhan dapat berkumpul lagi di online. Walaupun secara online, tapi Tuhan hadir di mana anaknya berkumpul, 1 atau 3 berkumpul, Dia ada di tengah kita. Memberkati kita semua yang menyampaikan, mendengarkan, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akui kehadiran-Mu, kebesaran-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan adalah firman. Biarlah Engkau berkata-kata melalui firman-Mu, urapi yang menyampaikan, urapi yang mendengar, supaya firman-Mu akan membawa kami lebih lagi naik tinggi bersama Engkau Tuhan. Kami semakin maju, tidak ada yang menggentarkan kami. Ya Roh Kudus, Engkau mengajar kami. Mari Roh Kudus, urapi kata-kata ini, berikan hikmat dan wahyu Bapa, supaya disampaikan penuh dengan kuasa daripada syurga. Karena bukan karena gagahnya manusia dan keperkasaan, tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan, Engkau mengatakan itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Amen, amen. Terima kasih buat saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen, amen. Haleluya. Ya, pada hari ini syukur kepada Tuhan saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Sister Cora yang memberi saya peluang hari ini. Haleluya. Kita belajar firman Tuhan.
dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitkan engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat indah, sangat mendorongkan. Nah, dalam firman ini kita dapat belajar 3 perkara, bahwa hidup kekristenan kita harus semakin meninggi. Maksudnya kita semakin maju. Maju dari mana? Dari dalam Tuhan, ya. Nah, kita harus ada hidup yang mau mengalah. Mengalah itu indah. Ketiga, fokus kepada Tuhan kita, ya. Oke, hidup dalam kerjaan harus menaik lebih tinggi lagi. Kita sendiri harus memajukan hidup kita dalam Tuhan. Jadi Tuhan telah memberitahu kepada orang-orang Israel dalam Keluaran 23 ayat 14, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Tempat itu terlalu jauh, ya. Tempat itu memang jauh. Mereka harus melalui gunung-gunung, bukit-bukit, dan mereka akan menghadapi banyak cabaran, kesusahan, membawa domba-domba lah. Mereka akan mungkin ada yang jatuh di jurang lah. Pokoknya banyak kesusahan. Kamu pernah naik bukit kan? Kalau kamu pernah, kamu boleh bayangkan macam mana orang yang naik bukit, ya, naik gunung yang tinggi, ya. Mereka melihat itu. Dan dalam kehidupan kita juga begitu juga. Terutama apabila berlakunya penyakit menular COVID-19 ini. Banyak kesusahan yang berlaku. Bagi kehidupan kita yang susah, yang tinggal jauh-jauh. Bahkan diri saya sendiri, anak saya keluar masuk. Saya tidak boleh keluar, tapi anak saya boleh keluar berganti-gantian untuk bekerja. Dan mereka akan berjumpa dengan mereka punya orang lain, berjumpa dengan kawan, berjumpa dengan tempat mereka beli barang, ya, keperluan company. Nah, mereka akan berjumpa dengan orang lain, dan bila itu juga membuat saya juga merasa terasa takut, ya, sebab dia balik rumah, itu juga boleh membuat kita macam terkejut juga. Tapi saya percaya Tuhan, bila Tuhan saya berdoa pada kebiasaan saya pada tengah malam, ingatkan saya, bukankah engkau telah meniupkan syapa, tanda perlindunganku? Saya meniup syapa dan saya istiarkan Mazmur 91 bahwa tidak ada penyakit COVID pun yang akan masuk dalam tempat tinggal saya. Puji Tuhan, Tuhan telah memberi saya ketenangan. Karena masa itu anak saya ada berjumpa dengan orang yang ada di suspek lah. Tapi sebenarnya tidak ada, cuma suspek. Sudah diperiksa tapi tidak ada. Tapi itu boleh membuat hati kita risau, ya. Sebab anak kita. Nah, banyak perkara, banyak orang juga yang susah, tidak pada pekerjaan, tiba-tiba begitu, belum ada income untuk memberikan keperluan, terlebih orang-orang yang banyak anak, ya. Dan masa itu kadang-kadang kesusahan yang kita hadapi, tiba-tiba sakit, ya, kita keluar. Ada yang katakan, kenapa lah ini? Masalah tidak pandai habis-habis, semakin kita mau dekat Tuhan, semakin timbun, belum lagi selesai satu, ada lagi satu. Saya katakan, saya menasihatkan, berserah kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Kita tidak mampu karena kita pun tidak boleh keluar untuk menolong, menyelesaikan masalah kita, anak-anak kita di luar sana. Kita hanya pandang kepada Tuhan, penolong kita. Dialah penolong dan pelindungan kita. Amin. Nah, banyak perkara itu. Hingga kan kita bilang,
Karena saudaraku, jangan rasa penat. Lihat kepada Tuhan. Ambil masamu. Ya, menaik terus. Naik dekat hadirat Tuhan. Naik dekat Tuhan. Kalau kita ada masa 10 menit, oke, tambah lagi naik 20 menit, 15 menit. Saya bersyukur kami dapat ada kumpulan doa tengah malam. Walaupun sekejap waktu. At least kami sudah belajar. Ya, belajar untuk mencari Tuhan. Banyak masa tak kira, penting kita mau cari Tuhan. Kita makin naik, mungkin 10 menit, 15 menit, 30 menit. Akhir-akhirnya sampai 2 jam. Nah, sedikit-sedikit Tuhan ajar kita. Tuhan sedang mendidik kita dalam masalah kita ini. Masalah kita hadapi, Tuhan sedang mendidik kita. Dia sedang membentuk hidup kita. Supaya kita fokus, kita punya hidup hanya melihat kepada Tuhan, memandang Tuhan. Jangan pandang yang kiri kanan kita. Kadang-kadang kalau kita tengok kiri kanan kita, kita tertambah down. Ya, nah, orang-orang Israel itu akan terus naik, berusaha walaupun susah, mereka naik, mereka bertekun. Sambil mereka menyanyikan nyanyian Syara ini. Mereka menyanyikan pada Tuhan, mereka memang gunung-gunung, mereka sangka gunung ini kan menjadi kami menolong kami. Tidak, tapi Tuhanlah penolong mereka. Bantuan yang dapat mereka membuat mereka dapat naik sampai ke puncak. Sama seperti Korah. Mereka dapat naik sampai ke puncak hingga mereka bersukaria di atas hill di Kanyalan sana. Mereka sangat gembira. Nah, dalam segi rohani kita begitu. Kita akan rasa gembira kalau kita dapat maju di dalam Tuhan. Saya bersyukur buat gereja Rivers of Life. Mereka sedang naik sudah. Ada yang bergilir-gilir. Ini dapat berdoa, ini pergi memberitakan Injil, ini pergi belajar memberi, yang ini pergi melawat. Mereka semakin lama semakin naik. Bagaimana Anda? Adakah kita pelaku firman Tuhan atau mendengar saja? Adakah kita mau belajar untuk mendoakan orang lain, mendorong orang lain, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita yang lemah? Adakah kita mau naik bersama Tuhan? Tuhan katakan Dia akan menolong kita. Dia melindungi kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, apapun kita lalui hari ini, Tuhan ada. Bukankah kita baca tadi, Allah Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Matahari pun tidak apa, bulan pun tidak apa-apa sama kita. Sebab Dia ada bersama kita. Allah kita besar dan dahsyat. Sungguh ajaib Tuhan kita. Kalau Dia dulu melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, sampai sekarang selama-lamanya Tuhan tetap sama. Dia tetap menyembuhkan. Tubuh ini pandai lemah, tubuh ini pandai sakit. Tapi saya paksa diri saya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saya terima kelepasan, saya terima kesembuhan dari Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada kemenangan. Kita harus naik, push ourselves. Kita harus push kita punya diri. Naik, cari Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka naik, walaupun susah mereka naik. Mari Tuhan, dorong diri kita untuk naik. Ya, lakukan firman Tuhan. Setiap minggu ada online, kita dengar. Haleluya, terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, di sini mari kita melihat. Kedua, mengalah itu indah. Apa itu mengalah? Abraham adalah seorang yang kaya. Dia ada bersama keluarganya, sepupunya Lot. Abraham ada kekayaan. Yang mengkayakan Lot adalah Abraham. Tapi Abraham mengalahkan dirinya untuk karena keluarga masa itu semakin banyak, keluarga semakin mengembang. Ya, cucu cicit semakin mengambang. Jadi kata Abraham, mari kita, karena masa itu sudah ada pergaduannya, bertengkaran. Jadi Lot tidak mau perkara itu membesar. Jadi dia beritahu kepada Lot, mari kita berpisah. Ya, pilihlah di mana kau mau. Abraham memberikan pilihan, kesempatan kepada Lot untuk memilih. Dia berhak untuk memilih dulu sebab dia punya. Ya, tapi dia mengalah. Saudaraku, mengalah itu indah.
Ingatkan Lot diberkati Tuhan, di mana dia injak diberkati Tuhan. Tapi Lot menghadapi masalah. Sebab apa? Sebab dia melihat hal-hal yang jasmani, hal-hal yang kelihatan, memuaskan dagingnya hingga kan keluarganya dalam kesusahan, menghadapi banyak kesusahan. Ingatlah, kita belajar dari cerita ini supaya kita jangan mengejar yang jasmani, kejarlah yang hal rohani, supaya kita lebih boleh naik lagi ya. Naik dan kita merasakan bahwa mengalah itu indah. Mengalah sesama kita, suami kita, anak-anak. Banyak perkara yang membuat kita boleh huru-hara dalam rumah. Tapi mengalah itu indah, terutama dengan saudara seiman, suami kita, anak-anak kita. Kita harus belajar. Oke. Sekali lagi, dalam firman, kita harus fokus. Semasa bangsa itu naik, kalau mereka tidak fokus, banyak godaan mereka ya. Mereka boleh singgah-singgah sana, singgah sini, hingga mereka tidak boleh sampai di sana. Banyak yang boleh bikin mereka discourage. Perjalanan kita begitu juga. Kalau kita tidak memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, kita akan jatuh. Awas, iblis akan membuat kita jatuh. Dia akan coba banyak arah, banyak cara untuk membuat kita jatuh, membuat kita kecewa. Banyak hal yang membuat kita kecewa. Kecewa kepada anak, sikap-sikap anak kita. Kecewa kepada suami kita. Jangan fokus dengan hal sekitar kita. Dan jangan fokus kepada hal-hal dunia yang membawa kamu tidak bertumbuh, tapi semakin menurun. Tidak naik, tapi semakin menurun. Bila masa lapang seperti ini, semasa SOP, adakah kita ambil masa untuk mendengar hal-hal rohani? Adakah kita mendengar? Saya suka buka di YouTube, saya suka dengar itu preaching, sharing. Saya mau belajar lebih lagi cara penyampaian firman. Saya belajar, saya buka puji-pujian semasa saya masak, semasa saya buat kerja. Kita buat hati kita penuhi dengan hadirat Tuhan, penuh dengan firman Tuhan. Saudaraku, kita tidak ada masa sudah pikir hal-hal yang lain. Tidak masa sudah fokus kepada masalah kita. Seringkali kita fokus apa lagi ya? Besok apa lagi kita makan? Tidak ada kerja ini, macam mana tidak boleh kerja? Mana boleh kita keluar kerja? Fokus kepada Tuhan. Ya, Abraham fokus kepada Tuhan. Dia tidak tengok hal-hal jasmani. Dia fokus kepada Tuhan dan berkat itu menyertai dia. Tuhan mengatakan bahwa dia Tuhan yang memelihara kita. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Jehovah Jireh. Kenapa kita mau fokus dengan hal-hal yang membuat kita kecewa? Fokus kepada Tuhan. Tengok, lihat kasih sayangnya. Saya selalu ingat macam mana Tuhan tolong saya bila saya di bawah. Tidak ada yang dapat tolong kita kecuali kita sendiri mau bangkit dekat Tuhan. Naik ke bukit Tuhan. Paksa dirimu. Walaupun penat, walaupun sakit, walaupun kadang-kadang terlalu stres, tapi menyembah Tuhan. Kadang-kadang saya terlalu stres, saya menyembah saja Tuhan. Saya agungkan Tuhan, saya tinggikan nama Tuhan, saya muliakan nama Tuhan. Luar biasa Tuhan. Begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kita ini bukan siapa-siapa. Fokus kepada Tuhan. Dia sudah selesaikan pekerjaannya di kayu salib. Dialah Tuhan yang akan menolong kita. Allah Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia lihat apa yang kita berlaku dalam sekitar hidup kita. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang sekeliling kita. Kita minta hikmat Tuhan, kebijaksanaan. Kita minta campur tangan supaya tangan Tuhan bersama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sedangkan rambut kita, dia tahu berapa helai di rambut kita. Apa yang dia tidak tahu? Matanya menilik manusia. Yang baik dia, yang jahat dia tahu apa yang kita lakukan. Biar kita berbohong. Kadang-kadang kita suka berbohong. Kita ada di sana tapi tidak ada. Kita ada mendengar firman tapi tidak ada. Itu dari diri kita mau berusaha untuk berubah. Ya,
Jangan fokus kepada manusia. Ini manusia tidak sempurna. Kita melihat kesalahan manusia, kita melihat keburukan manusia. Fokus kepada Tuhan. Minta tolong setiap kelemahan kita. Kita semua tidak perfect. Kita semua banyak kekurangan. Tapi hanya Tuhan yang dapat menolong kita berubah. Supaya kita apply itu buah roh dalam hidup kita. Ya? Oke, kita sudah fokus sama Tuhan. Mari kita beriman dan damai. Ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus sama dalam di Ibrani 13:18 ya. Yesus Kristus baik kemarin, hari ini sampai sekarang dan selama-lamanya. Kadang-kadang kita bersungut. Hei, tidak pandai juga aku sembuh-sembuh ini. Kita bersungut. Kenapa juga ini? Berapa hari sudah aku tidak pandai sembuh. Kadang-kadang kesembuhan itu instan. Kadang-kadang kesembuhan itu mengambil masa. Kita kena jaga kesehatan kita. Kita kena jaga apa yang kita minum, apa yang kita makan. Kita minta hikmat Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kalau kita sembarang makan sampai kolesterol kita tinggi, kita tidak jaga pemakanan kita hingga kita sakit tidak pandai baik-baik. Sebab pemakanan kita tidak jaga. Kita berdamai, ya, biar kita ada damai. Ya, mari kita baca dalam Matius. Kita juga perlu berdamai ya sesama kita. Ya, kita baca dalam Matius ya, Matius 23:24. Berdamai dengan Tuhan dan sesama kita ya. Mari kita buka. Kita buka ya dalam Matius pasal 5. Saya tidak ada tulis dalam kertas saya, tapi kita baca ya. Jangan kita tidur. Kita baca ya. 23:24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ya, kadang-kala orang susah mau minta maaf ya, walaupun nampak salah dia ketawa-ketawa senyum-senyum, tapi sorry itu berat bagi mulutnya. Bagi saya selalu suka mau minta maaf. Walaupun saya rasa itu tidak patut, tapi saya minta maaf membuat dia marah. Karena itu ada yang di hati kita. Kalau kita berjumpa Tuhan, naik bukit Tuhan. Kalau kita ada marah, kita tidak akan menang naik bukit Tuhan. Ya, kita akan jadi lemah. Karena banyak rintangan yang kita akan hadapi. Karena di dalam hati kita tidak betul. Hati kita harus betul di depan Tuhan. Bersihkan hati kita, berdamai. Jangan kita macam pride. Susah untuk meminta maaf kepada sesama kita. Ya, mari kita berdamai. Kita beriman dengan Tuhan dan kita juga harus berdamai dengan sesama kita. Supaya perjalanan kita semasa kita naik bukit, kita dapat naik tinggi, kita dapat fokus, ya. Oke, untuk penutupan. Perjalanan Kristen kita adalah perjalanan yang mendaki ke puncak, ya, ke puncak Sion, di mana Tuhan menunggu di puncak bukit Sion. Amin. Di mana Tuhan menunggu dengan mahkota kehidupan. Tuhan bilang berkatilah mereka yang menang, maka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Di sana Tuhan menunggu untuk memberikan mahkota kehidupan bagi kita semua. Walaupun perjalanan kita berat, ingatlah bahwa Tuhan memberi kita penolong. Tangannya sentiasa memegang kita. Tangannya tidak pernah melepaskan kita. Dia sentiasa hadir untuk menolong kita. Dan Roh Kudusnya ada bersama kita. Menghibur kita. Memberi kita kekuatan. Ya. Tidak hanya di dalam Tuhan saja kita mendapat hidup. Kita boleh teruskan. Ya. Dia sungguh akan menolong kita. Dia sungguh menolong kita. Jangan tutup mulutmu. Panggil Tuhan. Tuhan. Bukan firman Tuhan berkata, berserulah maka aku mendatang dan menyelamatkan engkau. Panggil Tuhan. Betulkan hidup kita di depan Tuhan. Kita orang yang lemah, tapi Tuhan kuat. Dia memberi kita kekuatan untuk dapat maju hingga ke puncak gunung. Amin. Jaga perkataan kita bila kita
Oh, berhadapan dengan Tuhan. Berhadapan dengan sesama kita, kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kita salah paham untuk melayangkan pandangan kita. Tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Amin. Katakan, pertolongan kami dari Tuhan. Pertolongan kami dari Tuhan. Tuhan, pesan Tuhan kepada kita supaya kita bertekun, bertekun, teguhkanlah dan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam firman Tuhan mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, yang mengingatkan ya bangsa-bangsa Israel. Kini kukatakan sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah. Mari kita sebelum kita masuk lebih jauh lagi ya Tuhan, mari kita selalu mau berdamai sesama kita ya. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan dendam. Buka hati sesama kita. Amen. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Thank you to Mary Lou kerana dia ambil bahagian untuk sharing pada minggu ini. Seperti kamu tahu semua, sharing kita pada hari minggu ini adalah Trust in the Lord. Untuk saya akan ambil dalam Amsal bab 3 ayat 5 hingga 6 ya. Mari kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, praise the Lord. This is our highlight. Saya percaya kita semua percaya pada Tuhan. Betul? Cuma percayaan kita ini berbeza-beza sesuai dengan keadaan kita sendiri. Yang masalah sama kita selalu mau Tuhan faham sama kita. Walaupun di dalam Bible mengatakan tidak boleh, tetap kita cari alasan demi alasan agar Tuhan mengerti masalah atau keputusan kita. Adakah ini dipanggil trust in the Lord? Ketiga, semua keputusan kita tidak sesuai di dalam firman Tuhan. Bagi saya, mempercayai Tuhan adalah percaya akan firman-Nya di dalam Alkitab and to obey it. Inilah yang dikatakan dalam verse yang kita baca tadi. Percaya dia sepenuh hati kita ya. Dia bilang sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan sepenuh hati kita ya. Kita harus percaya. Selepas kita percaya dengan sepenuh hati kita, langkah kedua adalah ayau gayut pasalik seimu ka alam. Ini firman Tuhan mengatakan, jangan sekali-kali kita bersandar kepada pengertian kita sendiri ya. Dia bilang kongsi Bisaya apa? Ayau gayut pasalik seimu ka alam. So, kerana kita punya pengertian adalah memang kebanyakan tidak betul lah ya. Tuhan sudah warning kita, jangan sekali-sekali kita pasalik saat doa ke alam ya. Aku kasih tahu kamu, Tuhan faham kita telah buat salah langkah. Aku kasih tahu, Tuhan tahu kita telah buat salah langkah. Tapi to agree itu, saya percaya Tuhan tidak agree lah. Semua keputusan yang salah tidak ikut dalam Alkitab. Saya percaya Tuhan will not agree it. Karena kenapa? Karena kita sudah langgar firman-Nya. Means kita telah berdosa. Apa yang Tuhan mau kita buat? Ya, kita baca di verse 6. Ya, dia cakap sini, akuilah dia, akuilah Tuhan dalam segenap lakumu, dalam segenap keputusanmu, setiap langkahmu ya, maka dia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya dia akan meluruskan kita punya jalan dan kita punya kehidupan ya, kalau kita obey the words of God. Okay,
ini adalah Tuhan cakap dalam Alkitab ya. Jadi Tuhan sudah warning kita ayat Yud pasalik saya imo ke alam. So janganlah kita pandai-pandai kita suruh Tuhan mengerti ya. Kalau tindakan kita itu tidak sesuai, tidak ngam di Alkitabnya. Amen. So maybe kamu akan tanya how to trust to the Lord. Macam mana saya mempercayai kepada Tuhan? Okey, pertama seek the truth. Carilah kebenaran. Dalam Yohanes 8:32 ada mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Ya, jadi kita harus mengerti, kita harus tahu kebenaran di dalam firman ini. Kerana dalam firman ini akan memerdekakan kamu. Meaning the Lord will set you free. Amen. Kita perlu ada asas untuk Alkitab adalah asas untuk kita berdiri ya, the words of God. Terutama sekali pada masa sekarang, masa pandemik sekarang, kita harus trust in the Lord. Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak berubah, dan tidak akan berubah. Kita perlu berpegang teguh kepada kebenarannya. Amen. Kita harus percaya akan firman Tuhan. Amen. Kedua, confess. Confess unbelief. Be honest, ya. Be honest with God. Allow God to remind you siapa dia, ya. Kata apakah janjinya dalam Alkitabnya. First of all, kita mesti acknowledge that character God, God characters, dia punya God punya karakter, is good and dia boleh dipercayai. Amen. Ketiga, remember God and spend time with Him. You know, memang kita perlu ada time untuk Tuhan ya, seperti di dalam doa. Kerana God is bigger. Tuhan itu lebih besar daripada keadaan kamu sekarang, dalam kesusahan kamu sekarang. Tuhan mau kita pergi kepadanya dengan apapun keadaan kamu. Amen. Dia juga ingin kita datang kepadanya. Like testimony si Sister Jacqueline, kita dengar tadi apa dia buat, apa si Jacqueline buat. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan buka jalan. Amen. Apa Tuhan Jacqueline bikin? Dia datang kepada Tuhan, Lord, ayaw jubayai kami. Aku anak tiga, saya ada anak tiga, jangan biarkan kami. You see what God, apa Tuhan buat? Tuhan buka pintu kepada Jacqueline. Because Jacqueline tahu, dia tahu sama siapa dia meminta pertolongan. Dia minta pertolongan sama Tuhan. Ya, after 2 weeks dia ada masalah susu, dia pun bawa lagi, Lord walak aku. Dan Tuhan buka the River of Life Fellowship. We also don't know, kami totally tidak tahu yang Sister Jacqueline ada kesusahan. Memang betul, dalam saat-saat pandemik ini banyak kita kesusahan demi kesusahan. Tapi siapa yang bersandar, siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. You see what now is very proven. Tuhan buka jalan secara River of Life. Dia buka jalan untuk kami to offer, to bless to those baby yang memerlukan susu. Inilah betul-betul jalan Tuhan. Amen. So keempat, look for the things and be grateful. Dia bilang carilah hal untuk bersyukur. Tuhan panggil saya dan kamu untuk bersyukur. Kerana mereka yang pandai bersyukur melawan kebohongan bahawa segalanya tiada harapan. Kalau kita pandai bersyukur, akan datang terang and the grace. Ya, dia akan terang, light and grace. Tuhan akan hadir dan making Himself known, dan dia akan hadir di dalam saat-saat kamu memerlukan. Kita boleh baca in Tesalonika bab 5 ayat 16 hingga 18 ya. Kita kerana terlampau masa tidak mengizinkannya, saya akan kasih kamu words of God. Kita akan baca ketiga habis ini firman. Kamu sendiri baca di rumah ya. Minta maaf ya because masa tidak mengizinkan.
Kelima, wait on the Lord. Ingat, Tuhan kita tidak pernah mengabaikan hidup kamu dan saya. Macam kalau kamu fikir kenapa Tuhan diam saja ya? Ingatlah janji-janjinya bahwa Tuhan selalu mendengar anda dan akan ditunaikannya setiap permintaan kamu ya. Yang penting kita bersabar untuk menunggu Tuhan. Dalam Isaya 40:31 mengatakan ya, dia bilang siapa yang menunggu Tuhan, he will renew the strength. Maksudnya dia akan bagi kita kekuatan ya. That is in Isaiah 40:31. Okay, coba kita baca tadi ini first apa itu Tesalonika 1 ayat 16 bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa ya, mengucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. You see what is the word say? Bersukacitalah sentiasa. Maksudnya walaupun kita dalam keadaan sedih ya, tapi Tuhan suruh kita bersukacita sentiasa. Tetaplah berdoa, mengucapkan syukur dalam segala hal. Amen. Dia suruh kita mengucapkan syukur dalam segala hal. Sikitkah, banyakkah, atau kita akan nak kasih berkatkah atau tidakkah, yang kita harus tahu kita pandai mengucapkan syukur. Kerana bila kita mengucapkan syukur, Tuhan akan hadir di tempat kita. Tuhan akan lebih besar di hadapan kita. Amen. Amen. Okay, haleluya. So saya trust in the Lord ini saya hanya akan bagi 5 sahaja dulu. Ini penghabisan saya adalah saya akan buat satu announcement lagi ya. So that is the only 5 sebab ya, 5 sebab why we should macam mana kita trust in the Lord ya. Pertama, apa yang saya cakap tadi, kita harus seek the truth ya. Baru kedua, confess. Ketiga, remember God, spend time with Him. After that, keempat, be grateful. Pandailah kamu bersyukur. Baru wait upon the Lord. Amen. So, terima kasih kepada hari ini firman kita sudah selesai dan saya bersyukur. Amen. So, kita tutup dalam doa. Sebelum saya tutup dalam doa, saya akan buat satu announcement lagi. Kerana saya baru dapat tahu kita punya apa panggil tu PKP, dia kita punya PKPB extended diperjanjikan until 6 Disember. So kita akan continue our online service ya. Saya harap kamu watch it, tengok sebab ketika kami melakukan ini semua, kami bikin ini dengan bersungguh-sungguh, make the video untuk kamu ya, especially untuk Tuhan kita. Karena apa? Untuk kita ya, untuk kita semua meninggikan Tuhan Yesus, encourage each other. Amen. So mari kita tutup dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Abba. Lord, terima kasih atas firman yang kami telah sampaikan ya Bapa. Semoga firman ini ya Bapa, Lord, akan mengurapi mereka ya Bapa. Lord, terima kasih kerana Engkau menyertai kami dari mula hingga ke akhir ibadah ini ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Lord, urapilah kami semua yang mendengar ya Bapa. Lord, Roh Kudus-Mu menjamah mereka, memberikan mereka pengertian ya Bapa. Kuatkan mereka ya Bapa. Lord, kami minta ya Bapa, biarlah Engkau menyediakan ya Bapa segala keperluan mereka maupun kami ya Bapa. Karena kami mengisytiharkan You are our Jehovah Jireh, our God, Lord, who provide us, Lord. Kami juga mengisytiharkan You are our Jehovah Nisi, Lord, ya Tuhan yang melindungi kami ya Abba. Terima kasih ya Abba. Kami bawa ibadah ini di tangan-Mu ya Bapa. We give back all the glory, honor unto You. In Yeshua name we pray. Amen. Amen. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on. Melukis
Hafiz Cakrawala